Soeharto memang menguasai Indonesia selama 32 tahun. Namun sepanjang menjabat sebagai presiden, bukan berarti dia tidak pernah merasa terancam. Ada beberapa orang jenderal di tubuh ABRI, baik dari TNI maupun Polri, yang pernah membuat The Smiling General ini ketakutan saat berkuasa. Sampai dia harus mengambil tindakan ekstrim untuk menyingkirkan mereka. Siapa saja sosok itu? Mari ulas bersama dalam video kali ini. Abdul Haris Nasution adalah musuh Soeharto yang paling terkenal selama dirinya yang berkuasa. Menurut Wakil Perdana Menteri Indonesia di era tahun 1960-an, Subandrio, dalam memorinya Kesaksianku tentang G30S yang terbit pada 2000 lalu, Soeharto sempat terseret kasus penyelundupan dan korupsi saat menjabat Pangdam Diponegoro pada 1999. Dan karena itu, ia hampir dikeluarkan dari kesatuan oleh Ahmad Yani dan Nasution. Itu adalah awal konfliknya. Namun sempat mereda karena berkat posisinya sebagai ketua MPRS, Soeharto bisa naik ke kursi kekuasaan. Sayang, itu tidak bertahan lama, sebab saat menjabat popularitas Nasution di kalangan militer dan sipil rupanya membuat sang presiden merasa tersaingi. Makanya begitu, pemerintahan mulai bergulir. Nasution segera disingkirkan. Dia dipensiunkan lebih cepat, dilarang bicara dalam lingkungan militer, dan jabatannya sebagai ketua MPRS dicabut pada 1972. Hal itulah yang akhirnya membuat Nasution berkembang jadi oposisi Orde Baru. Saat Soeharto berkuasa, sebenarnya pihak militer sangat diuntungkan karena mereka diberi kekuasaan yang cukup besar untuk terlibat dalam ranah sipil. Namun tidak semua personil menyukai hal ini. Salah satu yang menentang adalah Wakil Panglima Angkatan Bersenjata pada 70-an awal, Sumitro Sastrodihardjo. Dalam buku David Jenkins, Soeharto dan Barisan Jenderal Orba Rezi Militer Indonesia 1975-1983, terbitan 2010. Sumitro disebut membiarkan kritik mahasiswa terhadap Orde Baru saat kunjungan ke berbagai kampus. Dia bahkan pernah meminta pembubaran komando, pemulihan keamanan dan ketertiban pada Soeharto untuk membatasi kewenangan militer di ranah sipil. Namun, bukannya didengarkan, Sumitro malah ingin disingkirkan karena di saat yang sama ada tuduhan kalau dirinya ingin menggulingkan presiden lewat peristiwa Malari, seperti disebutkan dalam dokumen misterius bertajuk Ramadi. Ketika ingin disingkirkan dari militer lewat penunjukan sebagai duta besar, Sumitro bisa langsung paham. Itu sebabnya dia langsung mundur dari seluruh jabatan, kemudian menjauh dari rezim dan sepenuhnya fokus pada bisnis karena tidak ingin konfrontasi lebih jauh. Hal berbeda justru ditunjukkan oleh Ali Sadikin. Bukannya menghindar, pensiunan Jenderal Angkatan Laut yang pernah jadi menteri di 3 institusi berbeda ini justru melawan Soeharto terang-terangan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ali bukan hanya mematikan kekuasaan militer di wilayah pemerintahannya, ia juga memangkas pengaruh Golkar di lingkungan Korpri DKI Jakarta. Itu sebabnya, meski menang lagi dalam pemilu 1971, partai Soeharto ini justru kalah di area DKI. Pemerintah pusat jelas tidak senang dengan hasil ini, tapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena bahkan sampai sekarang Ali Sadikin masih dianggap sebagai gubernur terbaik yang pernah memimpin Jakarta. Tentu tidak semua musuh bisa selamat dari murka Soeharto. Banyak yang bernasib buruk, tapi tak ada yang senaas Pranoto Rekso Samudra. Jenderal satu ini sebenarnya tidak ambisius seperti rekan-rekannya. Saat Soekarno berkuasa, hidupnya cukup lurus. Bahkan saat skandal korupsi Soeharto ketahuan pada 1959, Pranoto adalah orang yang melaporkan dan menggantikannya sebagai Pangdam. Namun untuk alasan ini jugalah dia tertimpa nasib buruk. Ketika Soeharto baru terpilih menjadi Kasat, dendamnya ke Pranoto setelah dilaporkan sama sekali belum tuntas. Makanya dia membalas musuhnya dengan tuduhan keterlibatan dalam G30S. Kekuatan politik Soeharto memang masih terlalu besar saat berkuasa. Makanya saat ditangkap pada 1966, Pranoto tidak bisa melawan sama sekali.
bahkan ketika karirnya benar-benar dimatikan dan mesti mendekam dalam penjara selama 15 tahun. Soeharto memang memperlakukan musuhnya dengan cara yang berbeda-beda, meski alasan ketidaksukaannya tetap sama, rasa cemburu dan waspada. Beberapa nama sebelumnya bisa menjadi contoh, begitupun dengan jenderal berikutnya, Kemal Idris. Sosok satu ini sebenarnya punya posisi seperti Nasution dan Sumitro. Mereka punya andil terhadap kekuasaan Soeharto, namun tidak seperti rekan-rekannya. Dia tidak melawan dengan keras, meski tahu kalau dirinya sedang berusaha disingkirkan lewat berbagai jabatan yang jauh dari ibu kota, termasuk menjadi duta besar di Yugoslavia dan Yunani pada dekade 70-an. Hanya saja ini tidak bertahan lama, karena begitu pulang dari Eropa, sifat asli Kemal yang tidak kenal kompromi akhirnya mulai kembali, terutama setelah dapat rekan seperti Nasution dan Ali Sadikin yang ikut menandatangani petisi 50 untuk memprotes penyalahgunaan Pancasila yang dilakukan oleh Soeharto demi mempertahankan kekuasaan. Ya, beberapa nama dalam daftar kali ini memang terlibat dalam gerakan petisi 50, termasuk nama jenderal yang akan kita bahas berikutnya, M. Yasin. Sosok satu ini mungkin punya alasan yang agak berbeda soal permusuhannya dengan Soeharto, karena sebelum dekade 70-an, hubungan keduanya aman-aman saja. Apalagi Yasin pernah jadi pengajar saat Soeharto masih pendidikan di Seskoad. Tapi begitu menjelang pemilu 1971, saat menjabat Wakasa dan minta truk bermuatan 3 ton untuk pengamanan di kabupaten agar tidak merusak jalan, Yasin malah dikasih yang muatan 5 ton. Sebab anak buah Soeharto yang lain terlanjur bikin perjanjian dengan perusahaan otomotif asal Jepang. Yasin akhirnya mundur dari militer karena kecewa dengan kejadian tersebut. Dan dari sinilah banyak masalah yang bermunculan, sampai dirinya ikut menandatangani petisi 50. Kemudian disidang atas tuduhan penghinaan karena mengkritik Soeharto secara terang-terangan. Petisi 50 memang sempat menjadi kelompok yang paling dimusuhi oleh Orde Baru. Semua yang ikut bertanda tangan dipersulit hidupnya selama Orde Baru berkuasa. Bahkan mereka yang hanya memberi dukungan seperti Hartono Reksodarsono, dia ikut terkena imbas dari adanya gerakan ini. Memang jauh sebelum kemunculan petisi 50, Hartono jadi sosok yang diwaspadai Soeharto, terlepas dari bantuan yang diberikan jenderal satu ini untuk membantunya menjadi presiden. Alasannya lagi-lagi sama, Hartono dianggap lawan potensial di masa depan karena popularitasnya. Makanya mantan sekjen pertama ASEAN ini sempat dibebaskan ke Kamboja dan Thailand, mirip dengan strategi untuk menyingkirkan Kemal Idris. Namun itu sama sekali tidak cukup untuk membungkam Hartono. Makanya pada tahun 1990 dia ditangkap dengan tuduhan keterlibatan dalam peledakan BCA Pecenongan pada 1984. Lalu setelahnya dipenjara selama 5 tahun dan meninggal setahun pasca dibebaskan. Tapi meski merasa terancam dengan keberadaan beberapa sejawat, ternyata ada juga sosok yang tidak bisa disentuh Soeharto hingga Orde Baru tumbang, karena si lawan terlalu populer dan terlalu dicintai baik oleh publik maupun kalangan militer. Orang itu adalah M. Yusuf, jenderal asal Sulawesi Selatan yang pernah mencicipi berbagai jabatan menteri, baik di Orde Baru maupun Orde Lama. Sosok ini sangat disukai karena punya pembawaan yang spontan dengan aksen Bugis yang kental. Apalagi saat menjabat Pangap dan Menhankam pada 1978. Dia rajin turun langsung ke barat untuk mengunjungi para prajurit di seluruh Indonesia. Wajar kalau akhirnya muncul bisik-bisik bahwa M. Yusuf sangat cocok untuk jadi presiden. Hal inilah yang bikin Soeharno cemburu dan akhirnya pada suatu kesempatan bertanya ke M. Yusuf soal ambisinya menjadi RI 1. Bukannya menjawab, jenderal satu ini malah tersinggung dan menggebrak meja karena merasa loyalitasnya dipertanyakan. Sejak itulah hubungan mereka renggang. Dan pasca menjabat sebagai kepala BPK, Yusuf memilih angkat kaki dari Jakarta agar bisa fokus pada